Hari ini kita kumpul seperti berapa kali ya, 2 kali ya, sudah ada pertemuan seperti ini atau Komsel Gathering Abalaf Cakung ya. Jadi kita rindu semua kita di Komsel-Komsel bisa gabung bersama, berfellowship, dapat impartasi, equipping dan juga berdoa bersama. Nah equipping malam ini penting ya buat kita semua, bahwa kita ini semua belajar mendengar suara Tuhan bahkan bernubuat. Saya percaya kita semua mau dipakai Tuhan luar biasa soalnya. Dan salah satunya ada Roh Kudus yang ada di dalam hati kita. Ya, beritahu sebelahnya, Roh Kudus gak boleh nganggurin, katakan sebelahnya ya. Roh Kudus itu Tuhan yang memimpin engkau, katakan. Roh Kudus itu Tuhan yang mau memimpin engkau. Oke, nah teman-teman di Abalaf Cakung, di seluruh Abalaf Ministry, kami para penatua itu berkumpul dan mencari arahan rohani dari bapak-bapak rohani kita di Abalaf. Dan akhirnya waktu kita wawancara, kita ngobrol dengan bapak-bapak rohani ya, Pak Edilio, Pak Jeff, Pak Seno, Pak Lukas, Pak Sumarno ya, semua ini Pak Sofyan, mereka memberikan masukan arahan buat Abalaf ke depan. Jadi Abalaf sudah sepakat, Abalaf ke depan mau dibawa kemana. Memang ada 6 poin, tapi yang ranahnya buat kita jemaat ini 2 poin ini ya. Saya mau kita menyimak baik-baik. Yang pertama, Abalaf ke depan kembali ke visi yang memang sudah ada kita, menjadi murid Kristus melalui komunitas sejati yang dan selanjutnya ya. Itu kembali menjadi fokus yang harus kuat di seluruh Abalaf. Jadi aplikasi itu pemuritan ya, kita udah on the track ya. Kita punya fokus tahun ini apa? One to another ya. Be a disciple to disciple others. Dimuridkan untuk memuridkan. Jadi kita rindu, memang kita sudah punya data berapa, kalau PA 100% udah dimuridin ya. Tapi PKS masalahnya belum 100% dimuridin. Nah itu tantangan. Kalau anggota sel, ya mungkin lebih kurang lagi ya. Jadi goal kita semua orang di jemaat kita dimuridin sesuai visi ya di gereja. Pemuritan yang kita rindukan bukan cuma di Komsel, tapi di masing-masing keluarga. Artinya apa? Papa mama itu pemurid utama anak-anaknya. Jadi anak-anak kita nggak dititipin ke gereja supaya pembina kega muridin anak kita atau pembina youth muridin anak youth kita. Memang kita bantu, tetapi yang paling banyak waktu ya pasti keluarganya kan, sehari-hari bersama keluarga. Jadi coba yang punya anak lihat-lihatan, pemurid utama tuh kita, katakan sebelahnya ya. Ya pemurid utama ya kita, pemurid utama anak ya, itu kita. Makanya di Komsel kita rindu semua anggota Komsel ini kita pastikan bagaimana ada 3 hal. Ini teman-teman nyimak baik-baik ya. Pemuritan itu isinya apa sih Pak? Yang ditanya apa sih Pak? 3 poin. Kerohaniannya dia, keluarganya dia, ketiga keuangannya dia. 3 area ini jangan malu, jangan sungkan dibahas di pemuritan. Apalagi keuangan. Seringkali orang rada sungkan ngomongin keuangan, padahal jatuhnya di keuangan kita nggak tahu. Blundernya di keuangan kita nggak tahu. Kalau udah parah, waduh repot juga nolonginya kan. Waduh udah keceblos dalam banget gitu. Makanya jangan sampai kita terlambat untuk bisa menolong. Kerohanian pasti nomor 1 ya, dia sama Tuhan gimana ya. Kedua keluarga. Nah ini kadang-kala belum tentu tahu loh. Dalam-dalamnya hubungan suami istrinya, bagaimana orang tua dan anaknya. Apakah ada anak yang memang bermasalah. Nah tahu nggak nih Komsel, tahu nggak sih pemuritan. Kedepannya kita mau fokus menolong komsel-komsel keluarga-keluarga ya. Kemudian keuangan tadi ya. Nah yang kedua yang kita mau jadi fokus dari arahan Bapak adalah Abalaf itu dari dulu memang jemaat yang hidup dalam doa pujian dan penyembahan serta kuasa dan karunia Roh Kudus. Jadi kita memang sejarahnya Abalaf itu pekerjaan roh itu strong, kuat banget gitu ya. Bahkan sempat kebablasan. Jadi hampir setiap ibadah itu pasti ada yang bernubuat gitu. Pasti ya secara publik gitu ya. Bahkan bisa aja sampai
orang tertentu dibaca gitu di dalam ibadah gitu ya. Waduh, bisa berapa menit itu sendiri ya porsinya itu ya. Tapi kadang sampai kebablasan sehingga kita sempat rem tapi kebablasan lagi ngeremnya sudah. Sekarang balance ya. Makanya hari ini kita buat equipping mendengar suara Tuhan dan bernubuat. Amin. Ya. Jadi kita nggak boleh sampai Roh Kudus yang ada dalam kita ini kita nganggurin ya. Dia justru mau bekerja pakai kita semua. Amin. Oke, next ya. Ya, berikutnya teman-teman ya, kita percaya malam ini malam yang spesial ya. Kita semua antusias dan semangat ya. Tadi puji-pujiannya juga banyak yang joget-joget tuh saya lihat kiri dan kanan ya. Nah, jadi kita baca sama-sama tulisan yang kuning di atas sama-sama teman-teman 2, 3. Setiap anak Tuhan dapat mendengar suara Yesus. Amin. Amin. Ya, coba toel kiri kanan, kamu anak Tuhan bukan? Ya. Jadi katakan sama-sama setiap kita dapat mendengar suara Yesus. Amin. Ayatnya sama-sama kita baca. 2, 3. Domba-dombaku mendengarkan suaraku dan aku mengenal mereka dan mereka mengikut aku. Amin. Nah, jadi teman-teman bicara mendengar suara Tuhan itu adalah kebenaran yang sangat mendasar, paling mendasar. Bagaimana mendengar suara Tuhan itu ya. Tetapi seringkali lawannya pasti karena itu kebenaran paling mendasar, lawannya pasti kebohongan ya. Setan akan habis-habisan buat kebohongan-kebohongan dengan banyak hal. Contohnya misalnya kita mau bilang mau dengar suara Bapak ya. Nah, bagi teman-teman sebagian mungkin saya punya Bapak di rumah tapi boro-boro ngomong ya kan. Hadir sih satu rumah, satu atap sama Bapak jasmani. Tapi mungkin teman-teman merasa saya sulit ngomong sama Bapak. Bingung gitu kalau mau ngomong Bapak atau pakai jas dulu ya kan. Atau pakai bagaimana gitu. Dan gak ngerti dari awalnya ngomongnya gimana, tengahnya sampai akhirnya. Nah terus bagaimana kita bisa ngomong sama Bapak di surga? Ya gak? Siapa di sini teman-teman yang kalau ngobrol sama Bapak di rumah tuh sulit? Ada gak? Sama papa, sama ayah. Bisa ngobrol deket gak? Intim ya. Kalau enggak coba saya ada, juga begitu dulu ya. Ya sama, saya juga sama nasibnya. Saya juga bingung mau ngomong sama papa saya di rumah. Bingung mau awalnya dari mana gitu, bingung ya. Nah jelas seringkali kebohongan-kebohongan, luka, trauma, hal-hal yang seperti itu yang sulit kita ketemu. Bapak di sorga ini kayak apa ya suaranya ya. Nah contohnya misalnya saya masih ingat waktu itu anakku Sheila mendekati 1 tahun, kita suruh dia belajar latihan ngomong ya. Ayo lah ngomong dong mama ya. Tuh saya ulang lagi, ayo lah ngomong lah mama, yang dia ngomong papa, kaget saya. Saya bilang yang ngurusinnya mama, yang keluar papa. Wah papanya menang ya 1-0, bayangin. Nah jadi seringkali kata kuncinya adalah latihan kan. Nah berikutnya si Sheila waktu 1 tahun itu kan saya suruh jalan. Nah awal pasti jatuh kan. Jatuh ya kan, tapi dia coba lagi berdiri ya, jalan lagi jatuh lagi, berulang-ulang jatuh ya, sampai akhirnya dia bisa berjalan. Tapi Bapak Ibu teman-teman semua, kalau misal anak kita udah usia 5 tahun gak bisa berjalan, wah itu ngeri-ngeri sedap ya kan. Nah jadi kata kuncinya mendengar suara Tuhan itu adalah latihan. Amen. Latihan dari yang sederhana pelan-pelan sampai akhirnya nanti kita bisa mengerti ya. Amen. Nah prinsipnya kita mesti berkata sama-sama, coba yang poin di atas kita ucapin sama-sama lagi 2, 3. Setiap anak Tuhan dapat mendengar suara Yesus. Coba anak Tuhannya diganti nama sendiri ya. Misalnya saya setiap atau nama langsung ya. Hana dapat mendengar suara Yesus ya. 2, 3. Budi dapat mendengar suara Yesus. Amin ya. Pasti ya. Nah jadi sangat sederhana dan kita perlu latihan. Nah berikutnya ada 3 cara Tuhan berbicara.
Ya. 1 Korintus 2 ayat 9 kita baca sama-sama yuk 2, 3. Tetapi seperti ada tertulis, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata, tidak pernah didengar oleh telinga, dan tidak pernah timbul di dalam hati manusia, semua yang disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Amin. Ya. Nah, teman-teman kita lihat sebenarnya Tuhan atau Bapa itu rindu banget loh ngobrol sama kita. Dia benar-benar rindu gitu. Nah, jadi kita tuh rugi besar kalau kitanya nggak rindu dengar suara Dia. Ya kan? Karena di sini ayatnya dikatakan yang terakhir coba. Semua yang disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Jadi Tuhan akan sediakan semuanya. Apapun yang menjadi kebutuhan teman-teman semua. Ya, tapi kata kuncinya kita perlu rindu, kita perlu haus, kita perlu lapar mendengar suara Tuhan. Ya, nah kalau misalnya kita kurang rindu, kita kembali yang kita dengar bukan kebenaran tetapi kebohongan. Ya, ingat kebohongan si setan itu dia terus bekerja. Ya dengan apapun. Mungkin misalnya kebohongannya, oh saya mah budak dikit. Tapi dikitnya 10 tahun gak pernah dengar suara Tuhan misalnya. Ya kan? Atau misalnya saya gak bisa dengar, saya bisanya dengar suara jangkrik doang. Atau gimana ya. Nah kayak gitu-gitu. Nah kebohongan-kebohongan yang setan taruh di tengah-tengah kehidupan kita. Ya. Nah terus sekarang berikutnya kita lihat. Tuhan berbicara secara spontan teman-teman. Ya. Maksudnya kalau Tuhan bicara tuh nggak direka-rekayasa, nggak dikira-kira, ya tapi dia langsung drop spontan buat setiap kita. Pertama jelas lewat mata rohani yaitu penglihatan, ya penglihatan itu bentuknya bisa gambar yang statis kayak foto, ya atau simbol misalnya. Tentang Raja Wali. Nah Tuhan berkata apa? Tentang burung Raja Wali itu adalah burung yang kuat. Burung yang ketika ada angin, ada badai, ada hujan yang lebat. Dia tidak berhenti untuk terbang. Malahan dia mengepakkan sayapnya lebar-lebar. Karena dia percaya angin dan hujan semua itu akan membawa dia semakin lama semakin tinggi dan dia enjoy. Nah artinya apa? Tuhan mau kita menjadi Raja Walinya Allah ya. Jangan ada badai, ada angin, ada hujan kita keok atau kita lari takut. Tetapi kita mau terus terbang tinggi bersama Tuhan. Atau video ya penglihatan video yang bergerak ya kayak kita nonton aja di televisi. Ya teman-teman bergerak ya atau juga mimpi ya. Contohnya misalnya waktu itu saya teringat ketika saya belum menikah ya. Lewat penglihatan ini waktu itu Tuhan minta utus saya pergi ke Wamena. Jadi dari Jakarta Jayapura naik pesawat tapi dari Jayapura Wamena itu pesawat kecil yang isinya mungkin kurang lebih sampai 20-an orang. Nah pas pesawat itu mulai terbang ya gak lama kemudian itu langsung cuaca buruk. Teman-teman cuaca buruk ya kan. Terus pesawatnya turun naik ya gelap gitu dan hujan dan angin gitu. Waduh itu kita satu pesawat 20 udah gemeteran ya teriak-teriak ya takut ya. Termasuk saya bilang aduh Tuhan saya masih mau umur panjang. Saya bilang saya tenang sambil saya bahasa roh terus bahasa roh. Saya bilang Tuhan saya belum nikah. Saya mau nikah Tuhan jangan berhenti di sini saya bilang gitu ya. Nah terus saya berdoa terus saya karunia lidah saya gak tahu harus ngomong apa. Ketika saya terus menyembah karunia lidah tiba-tiba saya dapat penglihatan teman-teman. Saya melihat malaikat yang putih bercahaya menumpangkan tangan di atas pesawat itu. Dan tiba-tiba gak lama kemudian pesawat itu tenang. Dan dengan berjalannya waktu cuaca makin lama makin cerah ya. Puji Tuhan. Nah seperti itu. Jadi memang tiap orang beda-beda tapi itu yang Tuhan perlihatkan buat saya. Amen. Ya, atau berikutnya adalah telinga. Telinga rohani ya. Telinga rohani ini perkataan ya jelas kita suka dengar ya di telinga kita ini ya telinga suara-suara perkataan suara Tuhan atau firman Tuhan sendiri ya. Contohnya juga kembali waktu saya belum nikah ya Tuhan bicara Hana kamu akan menikah dengan seorang pria dari luar Abalov.
Wow, saya bilang Tuhan yang benar, waktu itu Abalah udah mendekati berapa, 5.000 ya Papi ya? Enggak sampai. Ya saya bilang masa nggak ada satu jomblo buat saya, mesti diutus dari mana? Saya bilang gitu ya. Rupanya inilah pangeran yang diutus dari UI ya waktu itu. Dia dari Perkantas jalan-jalan kemana-mana yang katanya itu buat saya ya waktu itu ya. Dan terus suara Tuhan kembali di telinga, Tuhan berkata katanya, Hana kamu akan menikah usia 33. Waktu itu saya 30. Saya bilang ya 3 tahun lagi lama banget Tuhan gitu loh. Ya bener nih 3 tahun lagi Tuhan. Dan puji Tuhan rupanya pesan Tuhan itu yang dari telinga yang Tuhan ngomong dua-duanya digenapi. Yes, saya menikah di usia 33 dan yang kedua Kak Budi ini dari lahir barunya bukan di Abalaf ya Pi ya? Ya di kampus. Di kampus ya. Oke. Nah, jadi bisa telinga gitu. Jadi teman-teman dari hal-hal kayak gitu nih yang jomblo-jomblo di sini ya, bisa juga sih, tetapi jangan merekayasa. Ada orang yang bilang gini, "Tuhan, kalau dia jodoh saya besok pagi matahari nggak terbit." Emang gak mau itu mah. Tahu-taunya nggak hujan mataharinya terbit terang benderang. Wah ceritanya bisa lain tuh kayak gitu. Nah jadi jangan mencobai Tuhan ya. Jadi semua pesan-pesan Tuhannya atau apapun sesuai dengan yang spontan dan apa yang Tuhan mau. Nah yang berikutnya adalah hati atau perasaan rohani ya. Maksudnya intuisi dan impresi ya teman-teman. Nah jadi saya kadang-kali ketika saya ketemu dengan seseorang, waktu itu seorang ibu, tiba-tiba saya di drop perasaan sedih gitu loh. Ada satu kesedihan yang sangat mendalam buat ibu itu. Langsung saya dekati dia dan saya doakan dia. Wow, penuh dengan derayan air mata teman-teman. Setelah selesai berdoa, rupanya saya sampaikan pesan Tuhan tentang kesedihan ibu ini. Rupanya ibu ini cerita, dia baru saja kehilangan anak kandungnya karena kecelakaan. Ya, jadi dia sedih banget gitu loh. Nah, biasa hal-hal kayak gitu bisa Tuhan arahkan dan bisa Tuhan lanjutkan buat setiap kita. Amin. Jadi kalau cara memang itu kedaulatan Tuhan ya. Dia mau kasih tahu cara yang mana. Yang penting kita tahu bisa mungkin ini, bisa kemungkinan ini. Kita tanya aja. Makanya bagian kita tanya, nanti dia sampaikannya caranya Tuhan. Tiba-tiba ada gambar, tiba-tiba ada kata yang didengar, tiba-tiba ada perasaan. Nah itu terserah Tuhan deh ya. Masing-masing latihan aja ya. Kadang-kadang bisa macam-macam tuh variasinya ya. Kita nggak pusing lah caranya mau model apapun, tapi kita mau rindu, haus, itu yang penting ya. Nah sekarang kita bicara kalau udah dengar, kita pun harus ada yang pesan buat orang lain. Namanya bernubuat. Kalau dengar buat diri sendiri ya udah cukup selesai ya. Kita tanya dia ngomong ke diri kita. Tapi ini titipan pesan untuk orang lain bukan buat diri kita. Makanya mari kita baca 1 Korintus 14 ayat 24 dan 25. Yuk masih sama-sama. Tetapi kalau semua bernubuat lalu masuk orang yang tidak beriman atau orang baru, ia akan diyakinkan oleh semua dan diselidiki oleh semua. Segala rahasia yang terkandung di dalam hatinya akan menjadi nyata sehingga ia akan sujud menyembah Allah dan mengaku sungguh Allah ada di tengah-tengah kamu. Jadi ini ceritanya di Komsel ya aplikasinya ya. Di Komsel ada orang baru datang ke Komsel. Lalu ini kalau di Komsel ini saya kasih tips ya. Kalau ada orang baru datang, kita kan belum kenal. Yang kenal yang ngajak kan, tapi sisanya kan belum kenal. Nah caranya supaya dia ngalami Tuhan langsung lebih cepat, karena dia baru ya. Tekniknya di 1 Korintus ini 14. Yuk teman-teman, ada teman baru kita, mungkin kenalan nama doang, tinggal di mana, oke. Boleh kita doain teman kita, udah kodenya begitu tuh ya. Boleh kita doain teman kita, oke. Yuk teman boleh duduk di tengah kita mau doain. Nah pas duduk di tengah kita udah tahu sampai nubuat udah. Nanti kita doa, berbahasa roh nyembah, lalu satu nyampein. Tiba-tiba dia nangis. Kok kalian pada tahu masalah saya ya? Saya kan gak pernah cerita, baru kenalan, baru ketemu sekarang. Nah itu maksudnya. Sungguh Allah ada di tengah kamu.
Jadi dia, bahkan orang ini bisa nggak belum lahir baru? Bisa. Belum bertobat, bisa banget. Ya itu mah asik banget kalau belum bertobat. Merinding langsung dia, Tuhan kamu hidup banget ya. Saya punya Tuhan gak sampai kayak gini banget, ini Tuhan kamu dahsyat banget ya, bertobat langsung itu. Jadi memang karunia itu cara cepat juga untuk memenangkan jiwa, khususnya orang baru ya. Coba kasih tahu di Komsel nanti kita begitu ya, coba kasih sebelahnya kasih tahu ya. Di Komsel kalau ada teman baru kita biasa praktekkan begitu. Nanti kita tinggal cek gimana teman tadi doa kami, waduh dia bisa respon ya, oke kayak gitu ya. Jadi semua bernubuat. Kalau kita di Komsel kan orang udah lahir baru semua. Kalau semua bernubuat, berarti semua bernubuat ya. Nah sekarang bernubuat itu memang ada 3 tingkat. Supaya kita tahu ya. Tingkat pertama tingkat umum. Yang seperti tadi juga diteguhkan di ayat 31. Mari baca bersama. Sebab kamu semua boleh bernubuat seorang demi seorang. Sehingga kamu semua dapat belajar dan beroleh kekuatan. Jadi terus belajar ya, bernubuat juga harus terus belajar, semua bisa. Ya katakan sebelah lain, semua bisa bernubuat, ayo. Semua bisa bernubuat. Ya jadi itu cuma dengar suara Tuhan tapi bukan buat diri, buat orang lain. Sederhana, kalau tadi buat diri sendiri. Oke, sekarang yang level 2, karunia bernubuat. Ayatnya di 1 Korintus 12 10b. Kepada yang lain, ia Roh Kudus memberikan karunia untuk bernubuat. Nah, mungkin kalau kahana, saya nggak sebut yang ketiga lah ya. Kahana paling tidak kedua, dia punya karunia bernubuat. Bedanya sama yang pertama apa? Nanti saya akan beritahu tujuannya yang umum, sebenarnya bernubuat umum itu apa. Tapi kalau bernubuat yang kedua, levelnya bisa sampai negur. Nah, negur itu. Kalau negur itu berarti lebih tajam tuh. Kalau yang pertama membangun, menghibur, menasehati, lebih general. Ya, jadi lebih safety. Menghibur, membangun, menasehati lebih umum, lebih aman lah ya. Tapi kalau level kedua udah negur tuh. Kalau kita nggak dewasa negur bisa cilaka tuh orangnya. Negurnya salah ya. Nah itu level yang kedua tuh bisa sampai negur. Berikutnya bisa sampai future, masa depan. Biasanya kalau yang level umum, yang lalu sama yang sekarang kondisi dia dikasih tahu sama Tuhan. Tapi future masa depan belum. Kita nggak sampai lu nanti bakal ngalami apa, nggak sampai kayak gitu tajam. Tapi kalau udah karunia bernubuat bisa sampai future-nya. Kamu akan begini. Nah itu lebih tajam lah itu. Ya oke ya, jadi kita jangan pressure kalau memang belum sampai ke sana, kok nggak dapat kayak begitu ya is okay lah. Memang karunia bernubuat. Yang level ketiga ya jawatan kenabian. Iya Kristuslah yang memberikan baik rasul-rasul maupun nabi-nabi. Kalau ini sih udah diteguhkan secara besar ya. Secara banyak orang udah buah-buahnya dikenali, diakui lah. Itu kita nggak akan bahas. Tapi intinya ada perbedaan level memang. Oke, sekarang kita akan masuk tujuan bernubuat yang umum ya. Yaitu di 1 Korintus 14 ayat 3 dan 4. Kita baca bersama. Tetapi siapa yang bernubuat, ia berkata-kata kepada manusia. Ia membangun, menasihati dan menghibur. Siapa yang berkata-kata dengan bahasa roh, ia membangun dirinya sendiri. Tetapi siapa yang bernubuat, ia membangun jemaat. Jadi ada 2 hal yang diangkat di ayat ini. Pertama berkata-kata dengan bahasa roh, baru bernubuat. Nah sekarang saya mau kita clear soal bahasa roh ya. Bahasa roh atau bahasa lidah itu pasti dapat dilakukan oleh semua orang lahir baru. Nah ini mesti clear juga. Tadi kalau bilang setiap orang dapat mendengar suara Tuhan. Nah berikutnya setiap orang lahir baru mestinya bisa berbahasa roh. Nah sekarang what's wrong kalau ada yang belum? Ada orang yang disebut lahir baru, dia terima Roh Kudus, dia bertobat, dia percaya Yesus. Rohnya baru, oke itu level pertama. Lalu berbahasa roh itu apa? Disebut baptisan Roh Kudus kan. Kita kalau udah lahir baru baptisan air ya. Tapi ada baptisan Roh Kudus di mana Roh Kudus pertama kali aktif keluar lewat bahasa roh. Nah, Roh Kudus sudah diterima, tapi bisa aja pasif ya. Sekarang bagaimana Roh Kudus aktif keluar? Yaitu bahasa roh kan.
Bahasa roh itu apa? Bahasa roh itu bahasa ungkapan roh. Contoh, kalau teman-teman lagi sedih, ungkapannya nangis. Betul ya? Pernah nggak ngatur cara nangis? Pernah nggak teman-teman ngatur kalau mau nangis caranya gimana? Enggak, natural aja. Kalau nangisnya mirip, nggak ada masalah juga sama orang lain. Nggak ada isu kan? Kalau nangisnya beda, ya juga nggak ada masalah gitu. Yang penting ungkapan nangis, betul ya? Ungkapan sedih, betul ya? Mau caranya sama nangisnya, beda nangisnya, kita nggak masalahin. Makanya berbahasa roh, ungkapan roh. Kata-katanya sama, nggak ada masalah. Tapi ungkapannya bisa beda. Jelas ngerti ya? Orang nangis mirip, tapi ternyata yang satu ditanya, kamu kenapa nangis? Saya lagi sedih kak, diputusin pacar. Oh, yang satu nangis mirip. Bu, kenapa nangis? Saya lagi sedih, anak saya lagi di rumah sakit, lagi mau operasi besok. Jadi sama-sama nangis, tapi dia mengungkapkan hal yang berbeda. Kita bisa, kok sama? Ya so what gitu, sama ya nggak apa-apa gitu. Beda juga nggak apa-apa, yang penting punya ungkapan khusus. Nah bahasa roh, jangan pernah dipermasalahkan kosakatanya apa. You ngomong apa aja bebas. Yang penting bukan bahasa akal budi. Misalnya, I love you, saya cinta kamu, itu bahasa akal, kita ngerti kan kata per kata. Kalau bahasa roh, mau kata diulang-ulang atau beda-beda, kita nggak pusing gitu. Kayak nangisnya mau cekegukan doang, atau ada variasi naik turun ya terserah. Jelas? Jadi sekali lagi, jangan pernah pusing kata per kata yang diucapkan berbahasa roh itu apa. Sebodoh amat, yang penting dia meluapkan hatinya aja. Flow aja, ngalir aja. Makanya kalau kita yang sudah punya Roh Kudus, kapan berbahasa roh? Kalau kamu mau ungkapkan dengan bebas, tanpa kamu pusing ngomong apa. Ngomong aja. Misalnya isinya, Tuhan saya mau lebih cinta Tuhan, saya mau lebih sungguh-sungguh sama Tuhan. Mungkin maksudnya apa? Kata-katanya itu. Tapi bahasa roh. Atau Tuhan tolong papi supaya bertobat, papi saya keras kepala nih, saya mau papi saya bertobat. Mungkin itu isinya. Sama-sama kata-katanya tapi doanya beda gitu. Jelas ya? Jadi saya mau tekankan teman-teman lahir baru, teman-teman mesti berbahasa roh. Action aja, ambil tindakan iman. Kalau kalian misalnya malu karena di kamar, ya itu bahasa roh aja gitu loh. Ungkapin aja, ngomong apa aja sebodoh, tapi isinya Tuhan, mungkin kamu mau saya cinta Tuhan, mau lebih lagi, saya mau sungguh-sungguh gitu mungkin. Dan apapun yang kamu mau ungkapkan. Jelas ya? Jadi itu tindakan iman. Sejak itu kamu akan berbahasa roh terus. Mau ungkapin apa bahasa roh aja gitu. Jadi sekali lagi kayak orang ngomong, secepat kamu mau ngomong apa ya ngomong aja gitu loh. Kan ada orang berkata, dulu kak saya pernah dapat, sekarang kok nggak dapat lagi ya. Berarti nggak ngerti itu. Nggak ngerti paham tentang bahasa roh. Clear? Ya, beritahu sebelahnya semua kita bisa juga berbahasa roh. Katakan sebelahnya. Amin. Karena punya Roh Kudus ya. Oke, nah sekarang kalau bernubuat ada panduan. Bernubuat yang aman untuk umum punya 3 tujuan. Membangun, menasehati, menghibur. Oke, seandainya teman-teman misalnya punya karunia lebih tajam. Kayak bernubuat, menegur, tekniknya gimana? Kan patokannya membangun, menasihati, menghibur. Betul ya? Sekarang kalau kamu bernubuat itu apa sih? Kamu di drop bisa gambar, bisa kata, bisa perasaan. Mengkalimatkannya itu kita yang buat. Karena Tuhan gak dikte kata-kata dibaca. Jelas ya? Contoh satu hari di praktek bernubuat, saya dapat, kan ngacak ya, kebetulan dapat seorang pemudi ya, pemudi kan di single. Oke, yuk kita berdoa ya, saya nubutin kamu nubutin saya ya, doa ya. Pas saya doain dia, saya lihat gambar, dia jalan sama suami orang. Yang jelas itu bapak, bukan papanya, saya dapat ini bukan bapaknya. Dan itu bukan temennya karena beda usia. Jadi agak lebih tua dikit. Saya bilang ini papanya, saya kan dapat kok gitu ya. Gak enak juga ya. Ini laki siapa Tuhan? Digandeng, dipeluk. Itu selingkuhannya. Oke. Nah sekarang kan saya negur tuh levelnya kan.
tapi saya harus tekniknya membangun, menasihati, menghibur. Apa yang saya lakukan? Oke, kakak dapat apa? Maaf ya, boleh saya tanya, kamu ada masalah dengan pria? Nangis langsung. Itu teknik soft banget. Saya nggak ngomong negur apapun kan. Kamu ada masalah dengan pria, maaf. Nangis dia. Kakak dapet ya? Dapat. Kak, saya selingkuh sama suami orang. That's right. Betul nggak saudara? Itu tekniknya soft gitu. Jadi jangan, hai anakku, enyahlah kau ke neraka karena kamu selingkuh. Ya kacau itu. Ngerti nggak maksudnya? Itu ngomong enyahlah ke neraka itu kan buatan kita. Dapatnya kan lu coba gambar dia selingkuh. Tapi nyampeinnya ya firman dan membangun, menegur, membangun, menasihati, menghibur. Jelas ya? Jadi clear ya, caranya begitu. Oke, sekarang kita lanjut etika bernubuat. Ya. Nah, etika bernubuat teman-teman, yang pertama jelas sikap hati mengasihi. Ya, jadi dasarnya benar-benar kasih Tuhan, nggak ada yang lain. Bukan menghakimi, ya. Tadi Kak Budi sudah kasih contoh satu tentang bagaimana praktek bernubuat. Jadi etikanya nomor satu pokoknya kita tuh kasih, punya kasih Tuhan. Bukan karena mau-maunya saya atau egonya saya atau perasaan-perasaan kita, bukan ya. Nah juga bukan menghakimi ya. Contohnya misalnya ini. Ada satu persekutuan doa ya, ada satu persekutuan doa. Nah tiba-tiba ada seorang pekerja yang dia buat masalah di persekutuan itu. Lalu karena dia malu dia keluar dari persekutuan itu. Tapi dengan berjalannya waktu, satu hari dia kembali masuk lagi, datang lagi ke persekutuan itu. Nah pas dia datang lagi, rupanya ada seseorang yang terluka dengan dia, kesempatan dia langsung bernubuat. Plus kubuat, ya kan? Jadi bernubuat dan plus kubuat, dia bilang katanya, hai anakku bertobatlah ya. Karena engkau tidak layak di hadapan aku. Wih, mana ada ayatnya engkau tidak layak di hadapan aku. Ya, mungkin bertobatnya benar, hai anakkunya benar. Tetapi kata engkau tidak layak di hadapanku, siapa yang bisa menghakimi? Ya kan, ingat loh, Tuhan aja gak menghakimi kita. Siapa kamu menghakimi saya? Ya singkat cerita orang itu keluar langsung. Terakhir dia duduk di persekutuan itu. Karena salah satu kubuat itu. Nah jadi prinsipnya etika bernubuat itu benar-benar tidak boleh menghakimi. Tapi dasarnya kasih teman-teman. Ya ini penting banget ya. Nah terus yang kedua, ada yang dapat disampaikan secara publik atau pribadi. Ya. Nah jadi maksudnya publik itu ya memang umum. Contohnya misalnya pesan Tuhannya yang menyegarkan ya, tentang tadi saya kasih contoh tentang Raja Wali ya kan, sesuatu yang membangun, menasehati dan menghibur ya. Jadi yang sifatnya umum-umum itu bisa disampaikan untuk publik. Tapi kalau yang sangat pribadi dan itu sifatnya menegur dosa, ada baiknya 4 mata. Atau ada saksi satu, misalnya suami atau istrinya ada saksi ya. Tapi memang kalau sangat private gitu, apalagi dia belum menikah, ada baiknya ditegur secara pribadi 4 mata. Dan jangan dipermalukan ya. Nah itu etika-etikanya. Jadi kita perlu tahu kalau misalnya kita dapat pesan Tuhan, kita dapat sesuatu, kita perlu juga bijaksana menyampaikannya dengan tepat dan waktu yang tepat ya. Oke. Nah jadi jangan sampai kita nih sebut nama orang ya, sebut nama seseorang pakai inisial atau pakai kode-kode yang ujung-ujungnya sebenarnya umum juga tahu gitu loh. Nah nggak boleh ya, itu nggak boleh, etikanya jangan ya. Jangan kayak gitu ya teman-teman. Jadi ini kita perlu perhatikan. Nah poin berikutnya, kalau bila ada pesan Tuhan atau nubuat dapat bertanya ya kepada Tuhan apa artinya. Tetapi bila tidak dapat penjelasannya lebih jauh, sampaikan nubuatan itu apa adanya ya. Jadi pesan-pesan Tuhan atau nubuatan itu ada yang memang Tuhan kasih artinya, ada juga enggak.
Misalnya tiba-tiba waktu kemarin saya ibadah di KTC, saya melihat itu ada seperti air terjun yang deras, mengalir, terus mengalir dan membasahi seluruh auditorium. Saya tanya, Tuhan artinya apa sih? Bukan genteng bocor ya. Bukan. Maksudnya kenapa air mengalir gitu deras gitu ya. Dan Tuhan bilang sebenarnya hari ini Tuhan akan menyegarkan, memberikan kesegaran buat setiap umatku, buat setiap jemaat. Dia mengalami mereka yang lelah, mereka yang letih, mereka yang bergumul dengan masalah, hari ini mereka akan menemukan kesegaran. Amen. Gitu loh. Nah itu kalau dikasih arti, kalau nggak dikasih arti ya udah saya sampaikan aja sesuai dengan apa yang Tuhan mau gitu. Misalnya kayak kemarin waktu di Cakung juga saya lihat tiba-tiba waktu ada ibadah, waktu praise and worship saya melihat kilat-kilat yang begitu banyak. Banyak banget kilat-kilat itu memenuhi di sini ya Aba Cakung ini. Dan saya tanya Tuhan maksudnya apa sih kilat-kilat itu kok gak stop gitu selama puji-pujian terus banyak. Nah Tuhan kata sesungguhnya Tuhan hadir di tengah-tengah ibadah kita dan terang Tuhan menerangi setiap kita. Jadi Amen. kalau ada di antara kita di dalam kegelapan dan kita suntuk dengan hal-hal kehidupan yang gelap. Tapi hari ini percaya terang Tuhan menerangi Amen. setiap kita. Nah kayak gitu ya teman-teman. Jadi pesan-pesan Tuhan itu bisa disampaikan kalau memang ada artinya atau tidak ya udah apa adanya aja sampaikan. Nah poin yang keempat yang penting nih teman-teman. Sampaikan dengan tata bahasa yang jelas, sopan, nada suara tidak perlu berubah tinggi, hindari kalimat aku Tuhan Allahmu atau demikian firman Tuhan. Nah jadi maksudnya gini, ketika kita menyampaikan pesan-pesan Tuhan kita gak perlu teriak-teriak teman-teman. Terus gemeteran, tangannya gini-gini, kakinya goyang-goyang, badannya gak perlu kayak gitu loh. ya. Kayak kesetrum. Ya bahkan suaranya kenceng melengking, udah pakai mic melengking lagi, sekenceng-kencengnya gak perlu juga. Ya jadi memang karena kita percaya Roh Kudus itu buahnya adalah menguasai diri, amin. Amin. Ya kan, kalau kita punya Roh Allah, kita punya Roh Kudus itu menguasai kita. Ya, kita sampaikan dengan pelan-pelan aja. Ya, udah kan ini udah pakai mic, kenapa mesti menjerit-jerit gitu loh, ya kan? Dan kenapa mesti goyang-goyang, gemeteran segala macam ya. Nah itu dulu waktu saya pertama kali ngerti tentang karunia-karunia kan kita belajar sama gereja penyebaran Injil, ya kan? Dan beberapa ada teman-teman tuh yang modelnya kayak gitu tuh, teriak-teriak, jerit-jerit, goyang-goyang sampai waduh ya kayak gitu. Nah jadi intinya etika kita nggak usah begitu, sopan-sopan aja, baik-baik aja, jelas ya dengan nada suara yang baik-baik aja ya. Oke, ada yang mau tanya gak soal etika bernubuat? Ada? Teman-teman ada yang mau nanya? Ya. Oke lanjut aja ya. Lanjut dulu ya. Sekarang masuk bagaimana menguji. Ya, nah menguji nubuatan ya 1 Tesalonika 5 ayat yang ke-19 sampai 21 kita baca sama-sama teman-teman 2, 3. Janganlah padamkan roh dan janganlah anggap rendah nubuat-nubuat. Ujilah segala sesuatu dan peganglah yang bijak. Yang baik, oke. Nah jadi menguji nubuatan pertama ya kita mesti kobarkan dan aktifkan karunia Roh Kudus ya. Kita mesti berbahasa roh. Kadang-kadang ada hal-hal yang kita gak bisa ngomong ya teman-teman. Tapi dengan kita berbahasa roh kita menemukan damai sejahtera, kita menemukan kekuatan, kita menemukan ketenangan ya. Dan yang terpenting kita mesti tanya sama Tuhan. Kita bertanya, yang saya yakin Tuhan pasti menjawab ya. Saya yakin hari ini selain adik-adik yang seliweran, Tuhan Yesus juga lagi seliweran nih buat kita semua ya. Dia lagi buka telinga rohani kita, mata rohani kita, hati rohani kita untuk kita mendengar suara Tuhan. Amin. Ya, Amen. dan kita mesti kobarkan, aktifkan manifestasi Roh Kudus ini. Jangan ada yang takut dan jangan ada yang bingung bertanya, tanya aja. Seperti teman-teman nanya sama papa, sama mama, sama PKS, sama teman-teman Komsel, tanya seperti apa yang terjadi ya. Nah terus berikutnya konfirmasi nubuatan dan firman Tuhan itu dan pribadi yang dinubuatkan. Jadi kita konfirmasi tanya, oh misalnya tadi kamu nyampein itu apakah oke gitu ya. Nah saya masih ingat waktu ini tentang konfirmasi pernah saya sampaikan satu pesan Tuhan.
waktu itu di KTC lagi ibadah, tiba-tiba saya melihat ada seorang anak muda yang datang terlambat masuk ruangan ibadah, tapi kakinya terikat dengan rantai yang berwarna hitam dan dia menggeret seekor anjing mati dan masuk ke dalam ruangan ibadah KTC. Waktu saya mau sampai itu dan saya nggak tahu kan namanya, jadi saya sampaikan karena Tuhan nggak kasih tahu juga namanya siapa. Jadi kalau sifatnya publik umum saya sampaikan. Tapi apa yang terjadi teman-teman, setelah selesai ibadah saya disamperin sama seorang cowok ganteng tinggi, ya kan? Dia manggil saya Kak Ting Hung. Loh, dia manggil aku Kak Ting Hung, berarti ini orang perjanjian lama nih, orang lama nih, bukan orang baru. Dia bilang, Kak masih inget gak dengan saya? Saya bilang saya lupa, kamu siapa ya? Nah terus saya ngobrol, akhirnya dia cerita, Kak yang tadi pesan Tuhan yang geret anjing mati itu saya. Dek aja saya kaget, oh kamu. Terus dia cerita, artinya dia cerita dengan jujur, rupanya baru kemarin malam minggu dia ke tempat yang diskotik, tempat dugem, dan dia melakukan sesuatu yang senonoh gitu. Dia bilang tapi lewat pesan Tuhan ini katanya Tuhan sayang banget sama dia dan kakak juga udah lama gak kenal sama saya, tapi Tuhan tegur katanya saya mau bertobat sungguh-sungguh dan saya mau berjanji saya mau setia sampai akhir hidup saya. Amen. Gitu loh. Ya jadi kalau pas dia tepat waktu dan dia ngaku dan dia ngalami terobosan ya. Nah kayak gitu-gitu. Jadi kita semua pesan-pesan nubuatan itu perlu ada konfirmasi ya. Dan yang ketiga, pesan Tuhan atau nubuatan itu bisa untuk masa lalu, masa kini atau masa depan. Ya, jadi ada 3 masa. Ya, masa lalu. Nah, kayak tadi yang contoh anak muda itu kemarin kejadiannya hari Sabtu, saya juga nggak tahu dan saya dapetin pesan Tuhannya hari Minggu ya, masa lalu atau masa kini hari ini yang terjadi atau masa depan ya. Kayak contohnya masa depan pernah saya dapetin pesan Tuhan satu hari di satu kota besar di Jawa Tengah. Tiba-tiba Tuhan perlihatkan ada bintang yang begitu besar dan bintang itu jatuh ya. Terus saya nggak tahu maksudnya apa, Tuhan nggak kasih tahu saya. Ya udah saya sampaikan seperti itu. Ya kota besar di Jawa Tengah ada bintang besar jatuh. Nah itu adalah saya sampaikan awal tahun, tapi pertengahan tahun saya dengar satu berita di kota itu ada satu hamba Tuhan yang cukup berpengaruh di kota itu meninggal. Gitu loh. Oke Pak. Ya sekarang kita akan praktek ya teman-teman. Prakteknya yang pertama ini kita mau atur duduknya. Kita akan duduk bertiga atau maksimum berempat, kalau bisa berempat, tapi kalau nggak dapat bertiga, pria-pria, wanita-wanita yang kurang saling mengenal. Oke, silakan berdiri, cari teman 3, 4 yang kurang saling kenal. Bukan teman komsel pasti ya, kalau teman komsel udah kenal. Lintas komsel. Pria, wanita. Yuk silakan bergerak. Yuk waktu. Yang duduk juga ya semua ikut ya. Duduknya kalau mau tetap duduk tapi sama 3 orang atau 4 orang yang pria atau wanita sama wanita yang kurang saling kenal. Ayo semua pastikan cepat ya 1 menit aja langsung duduk dulu. Cari kelompok yang pokoknya kurang kenal aja. Yang kenal justru hindari, doa aja. Ayo cepat supaya langsung bisa mulai ya prakteknya. Yang youth juga sesama youth boleh tapi ya kurang deket lah. Bukan temen main yang sehari-hari kan gitu. Tahu nama boleh tapi di luar itu nggak tahu dalam lah. Pokoknya jangan yang udah tahu banget. Yuk lintas komsel kalau bisa. 3 atau 4 cukup. Kenalannya nama doang, nama aja jangan lebih dari itu. Nikah atau belum nikah juga boleh ya. Nama, nikah atau belum nikah udah cukup. Gak usah kenalan lebih jauh lebih dari itu. Yuk gabung, 3 boleh, 4 boleh. Jadi pasti semua dapat lah ya. Ayo siapa yang belum dapat cari, yuk bikin kelompok. Diacak lagi nih, dibantu.
Kalau nggak terlalu jeroannya hidup temen ya boleh, itu Pak nggak kenal saya, cuma tahu nama gitu ya boleh. Siapa yang belum dapat kelompok? Yuk dibantu. Ajakin aja masuk, yuk masuk saya aja. Gitu. Oke, Olive akan bantu bagi kertas. Tiap orang dapat kertas. Boleh dibantu? Tom, boleh bantu? Deli boleh bantu Olive? Jebarin cepat aja kertasnya. Seorang satu langsung cepat. Oke teman-teman. Oke bantu aja dari tangan ke tangan aja semua. Oke yang youth juga atur ya udah dapat kelompoknya. Teman-teman boleh keluarin alat tulis karena kita akan mencatat di kertas tersebut nubuatan atau pesan Tuhan itu. Yuk cepat aja dibagi, seorang satu ambil ya. Pastikan setiap orang dapat satu set. Kertas kecil sama kertas besar, satu setnya itu. Yuk yang belum ambil aja Cuk. Biar cepat yang belum supaya lebih cepat tersebar kertasnya. Ambil aja supaya bagi-bagi temannya sekitarnya. Yuk keluarin alat tulisnya sebelumnya. Siapa yang belum dapat angkat tangan supaya cepat nih. Belum dapat kertas sebelah kiri lift. Sebelah kiri gedung. Oke. Yuk siapa lagi yang belum? Oke, tuh sebelah kiri belum. Del, di kiri Del. Siapa yang nggak punya alat tulis? Angkat tangan. Dipinjemin dong, Liv. Kalau enggak nanti gantian sama temen ya. Coba kalau ada pinjemin, ada nggak yang lebih? Oke. Udah? Siapa yang punya bolpen lebih? Pinjemin ya. Oke ini ada bolpen. Yuk pastikan semua punya supaya bisa barengan nulis. Oke bagi-bagi. Ya, bolpennya itu dipinjemin ya, ntar balikin, bukan souvenir ya, bukan. Oke, udah ya. Shhh. Oke, tenang. Sekarang kita mulai ya. Shhh. Yang digunakan pertama kertas yang besar, dibalik aja. Kan di depannya ada kertas kecil, jadi kertas besar dibalik supaya nulis. Ya, jadi bukan yang dia ada kertas kecilnya, dibalik aja jadi kertas besar. Oke? Ya, teman-teman sebentar kita nyembah Tuhan. Teman-teman di kelompok itu masing-masing sama Tuhan. Jadi selama ini di praktek ini enggak interaksi sama teman, sama Tuhan langsung semua dulu ya. Kita berbahasa roh, fokus intim nyembah Tuhan. Lalu langsung masing-masing langsung tanya sama Yesus. Tuliskan di atas kertas apa yang Yesus katakan. Pertanyaannya ini, Tuhan, apakah Engkau mengasihi saya? Lalu Tuhan Yesus ngomong apa? Tulis. Oke? Yuk kita nyembah Tuhan yuk, Andre.
Kurala mana shikara la bala bala. Yes Lord, Jesus Lord. Yes Lord. Kurala bala 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 bala. Jesus. Kurala bala 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 bala. Kirala bala 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 bala. Yes Lord, kirala bala bala. Silahkan mulai bertanya, Tuhan, apakah Engkau mengasihi saya? Mari semua tanya. Ya, tuliskan Tuhan ngomong apa sama kamu. Yes, mari silahkan saudara. Yang spontan itulah suara Tuhan. Langsung aja tulis. Langsung yang terlintas. Pertama kali itulah suara Tuhan. Gak usah ragu, tuliskan langsung. Yes. Amin. Makasih Yesus. Makasih Yesus. Yes. Tulis saja sederhana. Mungkin cuma 3 kata. Yes. Langsung taat, tulis saja sudah, gak usah ragu. Yang kedua, saya mau kita lebih dalam bertanya. Saya bacakan pertanyaannya, nanti teman-teman langsung bersuara tanya sama Tuhan juga secara pribadi ya. Sama-sama ulangi doa ini. Tuhan, sama-sama, Tuhan, apa pandanganmu tentang pribadi saya? Ya. Kau bisa ulangi lagi dengan suaramu sendiri. Tuhan, apa pandanganmu tentang pribadi saya? Yes. Makasih Yesus. Yes.
Jadi ini mengalir saudara. Tadi kita tanya Tuhan apakah engkau mengasihi saya? Dia sudah berkata ya. Kita tanya lagi, kalau begitu Tuhan, apa pandanganmu tentang pribadi saya? Kalau saudara sulit memulai, engkau bisa berkata dengan kata, engkau adalah, nanti Tuhan sambung lanjut. Tuhan, apakah pandanganmu tentang pribadi saya? Engkau adalah, selanjutnya dia bicara. Kita bisa lanjut. Kalau sudah siap, mari ikuti doa saya sama-sama. Tuhan, apa yang engkau mau sampaikan kepada saya. Tuhan mau bebas, mau beritahu tentang dirimu ke depan. Tuhan mau kamu apa hari ini? Apa yang kau mau sampaikan kepada saya? Yes. Thank you, Jesus. Yes. Thank you. Mungkin dia mau sampaikan sesuatu tentang kehidupanmu tertentu. Yes. Thank you, God. Sekarang kita masuk kepada kertas yang kecil. Bisa dibalik, teman-teman. Kertas yang kecil. Kertas yang kecil ini bukan buat diri kita, tapi buat orang yang di sebelah kanan kita. Kalau di lingkaran berarti di kananmu ya, yang duduk di kananmu. Kamu baru kenal nama, kamu tidak tahu siapa dia. Tapi nanti kita berdoa sama Tuhan. Tuhan, pakai saya untuk menyampaikan isi hatimu pada teman saya di sebelah kanan saya ini. Nanti kamu tulis saja kata-kata perdapanya, anakku yang terkasih. Mungkin ditulis saja dulu, anakku yang terkasih. Selanjutnya nanti Tuhan akan ngomong lebih
spesifik. Ya, nanti dirobek, dikasih kertasnya ke sebelah kanan kita setelah ditulis ya. Tapi kita mulai dengan satu pendahuluan, karena sebelahmu itu anak Tuhan. Jadi kita langsung saja bilang anakku yang terkasih. Selanjutnya nanti Tuhan ngomong, kita tanya sama Tuhan. Yes, ya. Nanti saling memberi kepada orang sebelah kanan kita. Kita doa masing-masing ya. Tuhan, pakai saya menyampaikan pesanmu buat teman sebelah kananku ini Tuhan. Yuk doa. Tuhan, pakai saya Tuhan. Sampaikan hatimu bagi teman sebelah kananku ini. Yes. Membangun, menasihati, menghibur. Tuhan mau membangun, menasihati, menghibur. Yes, Lord. Amen. Kalau udah selesai, kamu bisa lepaskan staplesnya, berikan ke sebelah kanan. Yes. Yang udah selesai bisa evaluasi. Tadi yang pribadi dapat apa, lalu yang tadi dikasih temannya pesan itu bagaimana? Confirm atau bagaimana? Coba kita lebih dekat supaya nggak terlalu ramai, nggak terlalu ngobrol di antara kita bertiga berempat. Secara pribadi tadi dapat apa? Ada kendala nggak tuh tadi dengar? Lalu yang pesen tadi itu bagaimana? Yuk konfirmasi, cross check, sharing pengalaman iman tadi. Satu dua orang bisa saksian.
nanti kita nggak bisa lagi doa, kayaknya nggak bisa. Sebetulnya sih masih oke lah setengah. Iya. Cuman kan mereka belum sharing apa, jadi nggak bisa dipaksa. Gak apa-apa ini biar Paling mereka nanti, konfirmasi aja. iya, paling nanti aku arahin supaya dilanjutkan ke Komsel, nanti bisa dilanjutkan. Jadi PKS bisa melanjutkannya, dibuat di minggu depan. Bila perlu nanti kan praktek karunia tuh, kan Albert kan karunia kuasa. Nah short video kita tentang itu aja. Jadi lebih tajam dapat ke Komsel. Nah ini kita terusin, jangan dipaksain di sini, nggak kena semuanya. Tahan, lanjutin di short videonya nanti. Nanti kita buat ke sana. Kan praktek karunia. Saya pakai kertas supaya lebih berani. Kalau ngomong betul berani kan, pakai kertasnya. Itu lain kali ya pakai berani mulai ngomong, itu aja sih. Oke. Sudah bisa sama-sama menyampaikan ya. Dibangun Bapak Ibu Saudara, dibangun ya. Oke, kalau tadi kita sudah duduk sebentar, kita mau berdiri sebentar ya. Agak supaya bisa di kelompoknya masing-masing bisa berdiri. Yang nggak biasa berdiri dibantu berdiri. Ketahuan soalnya langsung. Ya. Ya, pastikan berdiri di dalam kelompok. Sebentar lagi kita mau akhiri, tapi ada sedikit rangkaian kita mau sama-sama alami. Ya. Nah, tadi kan semua bangkit berdiri sudah. Nanti disambung ya. Ya. Oke. Nah, sudah bisa? Nah, tadi Bapak Ibu Saudara sudah dapetin kan bagaimana itu pesan Tuhan. Bisa semua? Sebentar semuanya bisa melihat ke saya semua dulu. Ya. Oke, udah ya. Siap? Ini bisa udah? Ya. Oke, semua bisa berdiri lihat ke depan saya. Nah, Bapak Ibu Saudara tadi kan sudah dapat ya, bisa rasakan itu Tuhan ngomong menaruh perasaan, pikiran. Bisa ya? Nah, sekarang coba Bapak Ibu bisa langsung tanya sama Tuhan, mendoakan kiri dan kanan yang Tuhan taruh siapa. Sampaikan pesan Tuhan itu. Ya, belajar. Kita mau sampein. Tadi Kak Ana udah bagiin sederhana, apa yang dilihat oleh mata, didengar oleh telinga, dan yang ada di dalam hati kita. Boleh juga yang di dalam kelompok tadi, ya, bisa langsung menyampaikannya, ya, bisa ya. Silakan Bapak Ibu Saudara, adik-adik bisa mulai menyampaikannya. Bu Ati, tolong, saya nggak ketemu Jesse, tolong bilangin. Nanti bilangin. Saling sampaikan pesan Tuhan. Saling mendoakan.
Jadi nggak kena, nanti aku yang udah habis, nggak kena soalnya. Pastikan kita bisa saling mendoakannya. Hah? Hah? Padahal lumayan kok. Iya, nggak maksudnya aku nggak paksain. Padahal lumayan. Karena kalau dipaksain nanti nggak enak. Kita belajarnya aja. Padahal lumayan sih, sukses sih Bang. Ya, ya. Cuman memang kan aku ngomongin terus. Karena masalahnya terlalu, ngajarnya terlalu banyak. Harusnya simple aja yang tadi 3, mata, hati, dengar, telinga itu. Oh, Dia itu dapat sesuatu ada yang harus saya mau tanyain. Apa? Kata kakak Uci dari Matius. Tadi kan saya dapat tiga. Terus bapak katanya uji lagi ya. Kan tadi pertanyaan Kak Budi adalah apa pendapat Tuhan tentang saya? Betul ya. Nah, saya tadi dapat dari Matius 13 ayat 16 ayat 13 sampai 16. Itu pertanyaan Tuhan kepada murid-muridnya. Dia bilang, siapa aku menurut engkau? Gimana? Siapa aku ini menurut engkau? Oh, nanti tanya balik. Menurut Bapak Ibu, siapa Tuhan menurut engkau? Jadi saya dapat begitu coba tanya. Bisa juga nanti dibawa dalam topik khotbah. Jadi lebih ada penjelasan. Itu bisa dicatat itu. Ya maksud saya gini, ini mesti sampai